Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore yang indah ini, kita diberikan waktu oleh Tuhan, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama menggumuli kebenaran firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, merenungkannya di dalam kehidupan kita, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah sore ini. Engkau persatukan kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini hati kami Bapa yang siap untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang bertahta di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang berbicara melalui mulut dan bibir kami Tuhan. Biarlah kami mengerti Tuhan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang bertahta di tengah-tengah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kita akan bersama-sama pelajari dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya."
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan bersama-sama bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan dia menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama. Firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama-sama diberikan tema pengampunan bagi mereka yang bertobat. Dalam perikop yang telah kita baca bersama-sama tadi, tentunya kita telah banyak mendengar, membaca, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi percayalah saudaraku, bahwa berkat Tuhan selalu baru untuk kita semuanya. Amin. Haleluya. Saudaraku, di dalam perikop ini menceritakan tentang seorang ayah atau seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama dinamakan si sulung, dan anak yang kedua dinamakan si bungsu. Karakter mereka sangat berbeda. Anak sulung, anak yang pertama, memiliki sifat dan karakter yang taat kepada bapaknya. Berbeda sekali dengan karakter yang kedua, yaitu karakter dari si bungsu. Si bungsu memiliki karakter atau sifat sebagai anak yang suka memberontak kepada orang tuanya. Sukanya balelo, tidak mau taat akan perintah dan aturan orang tua. Kita bisa membuktikannya di ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Ini sudah cukup membuktikan bahwa sifat dan karakter
si bungsu tadi, yaitu suka memberontak kepada ayahnya. Dia menginginkan haknya dari orang tuanya. Padahal kita tahu ayahnya masih hidup, bapaknya masih hidup. Tetapi dia menginginkan hak itu diberikan sebelum waktunya. Anak bungsu ini adalah anak yang tidak taat pada orang tua, tidak menghormati orang tuanya. Padahal orang tuanya sangat mengasihi dia. Apakah orang tuanya memberikan apa yang anak ini minta? Saudaraku, ayat yang ke-12 bagian akhir mengatakan, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Apa yang diinginkan oleh si bungsu dikabulkan oleh bapaknya. Bapaknya selalu menuruti apa yang diinginkannya, walaupun dia tidak pernah taat kepada orang tuanya. Saudaraku, beberapa hari setelah si bungsu ini menerima bagian warisan yang adalah haknya dari orang tuanya ini, dia menjual seluruh warisan itu. Dia pergi meninggalkan ayahnya, bapaknya yang sangat mengasihi dia. Dia pergi menuruti keinginan hatinya, hidup berfoya-foya, menikmati keindahan dan kesenangan dunia bersama pelacur-pelacur, dan dia hidup berpesta pora. Saudaraku, kehidupan si bungsu ini tidak ubahnya seperti kehidupan kita. Di dalam hidup kita, kita sering menuntut hak kita dari Allah. Kita sering menginginkan apa yang menjadi hak kita itu diberikan kepada kita, yaitu dari Allah. Kita ingin hidup yang selalu diberkati Tuhan. Kita menuntut hak kita dari Tuhan. Hidup kita ingin diberkati Tuhan. Hidup kita ingin ditolong Tuhan. Hidup kita ingin diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Diberikan sukacita. Tetapi saudaraku, apakah kita sebagai anak Allah, kita sadar bahwa kita memiliki kewajiban, yaitu taat kepada Bapa? Saudaraku, seperti yang dialami oleh anak bungsu ini, setelah ia menerima warisan orang tuanya, dia pergi menuruti keinginan hatinya. Dia pergi sesuka hatinya. Dia ingin bebas keluar dari aturan-aturan bapaknya. Setelah ia pergi meninggalkan bapaknya, apa yang dirasakan? Apakah dia akan terus merasakan kebahagiaan di luar sana? Mari kita koreksi diri kita, saudaraku. Kehidupan si bungsu ini seperti kehidupan kita. Sering kita meninggalkan Tuhan. Sering kita melupakan Tuhan. Kita menuruti keinginan hati kita. Kita pergi mengumbar nafsu kita, berbuat dosa. Apakah yang kita dapatkan? Apakah kebahagiaan? Apakah damai sejahtera? Cerita si bungsu ini sudah menggambarkan kehidupan kita. Si bungsu ini di ayat yang ke-17 bagian akhir diceritakan bahwa
aku di sini mati kelaparan. Inilah ending dari sebuah perjalanan saat seseorang itu meninggalkan bapaknya. Sukacita itu hanya sementara. Damai sejahtera itu hanya dirasakan sesaat, tetapi endingnya dia akan mengalami kematian. Baik kematian secara jasmani maupun secara rohani. Tidak ada pilihan lain bagi kita, saudaraku, kecuali kita mau berbalik kepada Tuhan. Kita mau kembali kepada Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu bagaimana, saudaraku, kehidupan kita yang semestinya sehingga kita layak untuk mendapat pengampunan Bapa? Yang pertama, mari kita belajar dari ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudaraku, mari kita garis bawahi kata menyadari keadaannya. Inilah langkah awal jika di dalam kehidupan kita ingin bertobat. Tanpa kita mau menyadari keadaan kita, tanpa kita mau menyesali segala dosa-dosa kita, selamanya kita tidak akan pernah bertobat. Sebagai contoh, saudaraku, ada seekor ayam yang masuk ke dalam pekarangan rumah kita. Di dalam hati kita timbul niat jahat, timbul pikiran dosa untuk menyembelih ayam itu, memasaknya, dan menjadikan sup ayam yang lezat untuk kita nikmati sebagai hidangan makan siang. Tanpa kita mau menyadari kalau hal ini dosa, kita akan terus melakukannya. Kalau kita tidak mau menyadari hal ini adalah sebuah kesalahan, maka kita pun tidak akan pernah dapat bertobat. Kalau di dalam pikiran kita tertanam Roh Kudus, kita pasti mengerti, kita pasti menyadari itu ayam bukan milik kita, itu milik tetangga kita, itu bukan hak kita. Kalau kita mau menyembelih ayam itu dan kita masak untuk santapan makan siang, tentunya hati kita tidak sejahtera karena itu bukan kepunyaan kita. Kalau kita sadar itu dosa dan kita tidak mau melakukannya, itu adalah suara kebenaran yang Tuhan bisikkan di dalam hati kita. Saudaraku, mari kita akan terus belajar menyadari dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita terus mau belajar untuk menyadari dosa-dosa kita. Tanpa kita mau dekat dengan Tuhan, tanpa kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan pernah peka mendengar suara Tuhan. Untuk itu, saudaraku, teruslah hidup bergaul dengan Tuhan. Teruslah hidup melekat dengan Tuhan, karena dari situlah kita mengenal suara Tuhan, mengenal hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan inilah yang akan memimpin kita, menunjukkan arah pada kita. Jalan mana yang terbaik yang harus kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita kerjakan dalam kehidupan kita. Teruslah berhikmat, teruslah dekat dengan Tuhan, karena dari situlah
kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Setelah kita menyadari apa yang menjadi keadaan kita, setelah kita menyadari betapa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, apa langkah selanjutnya, saudaraku? Langkah selanjutnya di ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Saudaraku, kata bangkit di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu bangun. Bangun dari tidur. Bangun dari duduk. Ayat yang ke-18 menarik sekali, saudaraku. Tidak hanya bangun, tidak hanya bangkit. Ada action selanjutnya, yaitu pergi kepada Bapa. Saudaraku, setelah kita menyadari dosa-dosa kita, tidak hanya kita bangun dari tidur rohani kita, tetapi yang Tuhan inginkan kita pergi kepada Bapa. Kita datang kepada Tuhan untuk mohon ampun akan setiap dosa dan kesalahan kita. Saudaraku, semerah apapun dosa kita, serusak apapun kehidupan kita, Allah mau menerima kita dan Allah memberikan ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Jangan tidur terus. Jangan kita tidur di dalam ketiduran rohani kita, tetapi mari bangkit, pergi, datang kepada Bapa. Rasakan kemurahan Tuhan, karena Allah begitu baik dan sangat baik bagi kita. Saudaraku, apa selanjutnya yang harus kita kerjakan setelah kita menyadari dosa-dosa kita? Kita bangkit, kita pergi kepada Bapa. Langkah selanjutnya di ayat yang ke-19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 19 ini mengungkapkan suatu perasaan, sebuah kerendahan hati. Seorang anak yang biasanya sukanya menyuruh, memerintah, ya. Karena ini adalah seorang anak bos, dia suka memerintah, dia suka menyuruh. Tetapi di ayat yang ke-19 ini ada titik balik di dalam kehidupan seorang anak ini. Dia mau datang kepada bapaknya. Dia mau merendahkan diri di hadapan bapaknya. Dengan sebuah kerendahan hati ini, dia mau menjadi seorang hamba. Titik balik yang sangat luar biasa. Ada perubahan, ada kegerakan. Dia mau meninggalkan dosa-dosanya di masa yang lalu. Dia mau datang kepada bapaknya untuk mohon ampun. Dan setelah itu dia memiliki hati seorang hamba. Hati yang sepenuhnya diserahkan secara total kepada bapaknya untuk melayani Bapa, untuk menyenangkan hati Bapa. Saudaraku, 3 langkah ini sudah cukup untuk merubah kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak Bapa, yang menyenangkan akan hati Tuhan. Saudaraku, sebelum saya menutup poin ini, ayat ini mengatakan begitu memberkati kehidupan saya. Stop
berbuat dosa. Mari kita bertobat. Si bungsu telah mengajari kita bagaimana kita harus berbalik, meninggalkan dosa-dosa kita di masa yang lalu. Karena tidak ada untungnya, saudaraku. Kita akan merasakan pahit, kita akan merasakan pedih, kita akan merasakan hal-hal yang tidak mendatangkan damai sejahtera di dalam hati kita. Percayalah saudaraku, jangan main-main dengan dosa, karena endingnya kita akan merasakan kebinasaan. Mari berbalik kepada Tuhan. Jangan biarkan kita pergi menjauh dari Tuhan, karena di luar Tuhan kita akan mati. Ingat saudaraku, satu jiwa begitu berharga di mata Tuhan. Satu jiwa bertobat, seluruh surga akan bersukacita. Mari kita bersama-sama bertobat. Kita tinggalkan dosa-dosa kita di masa yang lalu. Kita kembali kepada Bapa di surga, karena Bapa telah menantikan kita dan Bapa rindu menyambut kita, memeluk kita, memberikan pengampunan bagi setiap dosa-dosa kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat bagi kehidupan saya dan panjenengan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.